Shalom, Shalom. Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, kami sangat bersuka cita bisa bertemu lagi pemirsa The Safe Ministry di tahun baru 2026. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Dan pada pelajaran kali ini, di buku kita yang baru tentunya, menyatukan surga dan bumi Kristus dalam Filipi dan Kolose. Dan minggu ini kita akan mempelajari mengenai alasan untuk bersyukur dan berdoa. Baik, para panelis sudah siap untuk berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry, tetapi sebelum itu mari kita berdoa yang dipimpin oleh Pak Tobik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu ketika kami mengawali dan mengakhiri pelajaran sekolah Sabat ini agar semuanya kami sampaikan hanyalah sesuai dengan kehendak. Berikan kuasa kepada kami Tuhan agar kami menjadi pelaku firman dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mulai ke pelajaran yang lebih detail lagi, yaitu dari hari ke hari dengan topik yang spesifik, kita akan mendengarkan pengantar akan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobi. Baik, pemirsa The Shape Ministry, judul kita yaitu alasan untuk bersyukur dan berdoa. Ini merupakan kelanjutan dari kisah bagaimana pengantar yang kita pelajari minggu lalu yang menunjukkan betapa banyak penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Paulus. Kita coba lihat di Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kalau kita perhatikan ya ayat ini di Filipi 1 ayat 6 ini sebenarnya ya kelanjutan dari bagaimana dia memberikan testimoni atau kesaksian kepada jemaat di Filipi ya, jemaat di Filipi, dan dia katakan bahwa dia berterima kasih sekali ya, mengucap syukur kepada Allah karena apa? Karena jemaat Filipi ini memberikan testimoni yang baik. Mereka adalah jemaat yang penuh persekutuan. Nah, nanti kita akan lihat ya ada banyak alasan kita untuk bersyukur ya. Tapi secara spesifik nanti bagaimana kita akan melihat hal-hal apa saja ya yang ditekankan oleh Paulus yang menjadi sesuatu yang dia syukuri, terutama ketika dia menulis surat ya kepada jemaat-jemaat yang dia datangi atau jemaat-jemaat yang pernah dia dia bimbing, lalu ketika dia teringat dia kirim surat dan sapaan-sapaan atau salam yang diberikan itu yang satu salam atau sapaan yang menguatkan sekali untuk apa? Untuk siapapun bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat bagaimana ya luar biasanya Paulus memotivasi ya tiap-tiap jemaat ya agar agar mereka tetap berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah beberapa fokus kita nanti di dalam pelajaran kita dalam 1 minggu ke depan ini. Demikian, saudara Beatrice dan pemirsa The Same Ministry. Baik, Pak Tobi. Sebagai topik pertama kita akan mempelajari mengenai persekutuan dalam Injil. Kita akan mendengarkan penjelasannya oleh Pak Tobi. Baik, pemirsa The Same Ministry, mari kita fokus ke Filipi 1 ayat 3 sampai 8. Kita cermati satu persatu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya, jadi ini satu pelajaran baik bagaimana Paulus adalah orang yang selalu mudah mengucap syukur dan mudah mengingat kebaikan-kebaikan orang. Dan ayat 4, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya, aku mengucap syukur kepada Allahku karena apa? Karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi Paulus senang sekali ya, bersukacita sekali melihat perkembangan ya jemaat Filipi mulai dari mereka pertama menerima pekabaran hingga ya saat surat ini dituliskan. Lalu masuk ke ayat 6 yang sekaligus ayat hafalan kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kalau kita perhatikan ayat 6 ini, sebenarnya tidak ada perlu keraguan bagi kita. Sama seperti himbauan dia kepada orang Filipi agar tidak perlu ragu, tapi yakin. Karena apa? Karena sebenarnya yang memulai pekerjaan ini siapa? Iya, siapa ia ini? Yaitu Allah sendiri, ya Allah sendiri. Dan seterusnya memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian
dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Jadi satu motivasi yang kuat yang disampaikan apa? Yang disampaikan Paulus apa dikatakan? Bahwa kamu semua turut mendapat bagian dalam apa? Dalam kasih karunia ya yang diberikan kepadaku. Jadi Paulus dia sudah merasakan sekali bagaimana kasih karunia Allah diberikan kepadanya dan dia pun berkeyakinan bahwa umat-umat di Filipi pun mendapatkan hal yang sama. Lalu sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Jadi dalam hubungan spiritual dia secara pribadi, dia bagaimana dia juga berkeyakinan jemaat Filipi itu ya, jemaat Filipi itu adalah jemaat yang apa? Jemaat yang dirindu-rindukan oleh Tuhan. Pemirsa The Shape Ministry luar biasa sekali ya bagaimana Paulus ya menyampaikan testimoni mengenai jemaat Filipi. Tentu menjadi pertanyaan juga bagi kita ya, pekerjaan atau hal yang baik apa yang menjadi testimoni orang lain dari kita seandainya orang lain bercerita mengenai kita. Ini tentu yang menjadi satu pertanyaan penting. Lalu poin yang lain adalah bahwa bagi Paulus masa depan dia itu tidaklah terlalu penting dibandingkan apa? Dibandingkan dengan pemberitaan Injil. Bahkan dia bilang, entah ia hidup atau mati, Paulus yakin bahwa Allah yang akan menyelesaikan pekerjaan baik yang telah ia mulai dalam diri semua orang percaya kepadanya. Jadi ketika dia fokus kepada pekerjaan Injil yang dia yakini bahwa siapa yang memulai, yaitu Allah. Maka bagi dia penting sekali bagi kita meneruskan pekerjaan yang Allah sudah mulai ini. Pemirsa The Shape Ministry, ini satu pelajaran yang sangat baik agar kita satu mengingat hal-hal positif dari orang lain, menyapa orang lain dengan hal-hal positif, dan paling penting lagi hal positif apakah yang menjadi testimoni dari kita yang bisa disaksikan orang lain ya dari kehidupan kita, itu adalah menjadi pekabaran Injil yang hidup sama seperti yang sudah dihidupkan oleh jemaat Filipi. Demikian pemirsa di Shape Ministry dan saudari. Baik, Pak Tobing. Untuk judul berikutnya, kita akan sama-sama mendiskusikan mengenai permohonan doa Paulus. Bagaimana Paulus selalu berdoa untuk orang lain dan bukan kepada dirinya sendiri. Apa yang bisa kita ikuti dari doa Paulus ini, Pak Fajar? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari permohonan doa yang disampaikan oleh Paulus. Tentunya kita juga akan berpikir, ketika kita berdoa, apa sih yang kita perlu sampaikan, yang perlu kita mohonkan? Apakah doa itu hanya mementingkan untuk diri kita sendiri atau justru lebih mendoakan untuk kepentingan bagi orang lain? Nah, di dalam pelajaran yang hari Senin ini ya, Paulus ini memberikan dorongan bagi kita semuanya agar kita tuh berdoa dengan ucapan syukur ya, dengan ucapan syukur dan doa-doa apa yang perlu kita lakukan. Karena kadang-kadang doa-doa yang kecil yang barangkali itu lebih kepentingan untuk diri kita sendiri atau disebut sebagai doa-doa kecil yang sangat ya egois itu setidaknya itu kita hindarkan. Mari kita coba baca di dalam Filipi 1 ayat 9 dan 11. Ini contoh ya, contoh apa yang menjadi doa yang perlu disampaikan ketika kita memanjatkan doa di hadapan Tuhan. Filipi 1 ayat 9 sampai 11, dan inilah doaku, ini doa Paulus ya. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ini harapan ya daripada Rasul Paulus bahwa setiap kali, setiap doa, semoga kasih karunia itu makin berlimpah di dalam pengetahuan akan kebenaran, ya, dan dalam segala macam pengertian. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus.
Nah, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan ya, memuji Allah, memuji nama Tuhan. Inilah beberapa pokok-pokok atau hal-hal yang patut ya perlu kita bawakan di dalam doa ya. Yang pertama itu tentang kasih yang melimpah. Tentunya Paulus tidak hanya berdoa agar kasih itu semakin melimpah, tetapi agar kasih itu diarahkan ke arah yang khusus, yaitu sebuah kasih yang di dalam kebenaran ya, di dalam pengetahuan yang benar, kasih dalam pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian. Jadi kasih yang begitu melimpah itu di dalam pengetahuan yang benar. Kedua, yaitu ada unsur mengenai pengertian. Hal ini dijelaskan oleh Paulus sebagai kemampuan untuk memilih apa yang baik. Ketika kita berdoa di dalam kasih, dalam pengetahuan, pengertian yang benar, itu kita diberikan satu inspirasi bahwa kita itu akan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi pengertian yang diandalkan memiliki kemampuan supaya kita bisa memilih apa yang baik. Kemudian unsur yang ketiga yaitu tentang ketulusan. Tentang ketulusan. Kata dalam Yunani berarti dihakimi oleh sinar matahari merujuk kepada kemurnian tindakan yang tidak bercela. Artinya bahwa kita itu memiliki satu ketulusan untuk tidak bercacat celah. Artinya hidup penuh dengan kesucian. Penuh dengan kesucian, tidak bercacat celah. Kemudian yang keempat, tanpa pelanggaran. Artinya bahwa jangan menjadi satu batu sandungan dan jangan mengatakan atau melakukan sesuatu yang akan membuat orang lain itu sulit. Jadi jangan menjadi satu batu sandungan bagi orang lain, ya. Karena tindakan, perilaku, tingkah laku kita itu mungkin bisa menjadi satu sorotan bagi orang lain. Apa yang disampaikan kita itu seakan-akan jadi runtuh ketika kita melakukan sesuatu yang bernoda atau bercacat celah. Sehingga perilaku kehidupan kita itu menjadi satu batu sandungan bagi orang lain sehingga mereka tidak menerima Injil ini. Ini menjadi satu hal yang penting ya, tanpa pelanggaran. Kemudian yang terakhir unsurnya di dalam doa yaitu kebenaran melalui Kristus. Jadi Paulus membahas hal ini secara mendalam dalam suratnya bukan hanya di Filipi maupun di Kolose, tetapi di kitab Roma maupun Galatia. Dia juga mengembangkan lebih lanjut bahwa jika kita memiliki ya roh kebenaran di dalam Kristus ya, yang itu terpancar dalam diri kita, kita akan semakin mudah untuk menyampaikan pekabaran ya, kebenaran ini tentang Kristus kepada orang lain. Kadang-kadang kita juga perlu belajar bahwa dengan menyampaikan pekabaran Injil kebenaran ini, tentunya itu juga bisa menambah iman ya, menumbuhkan iman kita ya, iman kita kepada Kristus. Jadi semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita juga turut terlibat di dalam pekerjaan melayani kepada sesama, itu iman kita semakin diteguhkan. Dan kebenaran melalui Kristus itu akan semakin nyata kepada orang lain. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai penerapan pengertian rohani. Bagaimana pengertian rohani yang benar mengetahui bahwa Paulus itu dipenjara? Silakan Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, coba kita fokus kepada Filipi 1 ayat 12 sampai 18 ya. Kita tahu ya bagaimana Paulus dipenjarakan. Kita coba lihat ya Filipi 1 ayat 12. Aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya, jadi biarpun dia di penjara, tapi dia bilang apa? Ya, ini pengertian rohaninya bahwa ternyata biarpun dia mengalami penderitaan, bahkan dia di penjara, justru itu membuat penginjilan makin maju. Apa salah satu buktinya? Ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain
bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi orang-orang istana pun ya ini tadi ya ini satu ayat yang menunjukkan bahwa dia memang dipenjara oleh pemerintah yang resmi. Ya dia dipenjara, tapi apa? Orang-orang di istana itu, pegawai-pegawainya, pejabat-pejabat, tentara-tentaranya menjadi tahu bahwa Paulus ini dipenjarakan karena apa? Karena Kristus. Lalu ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi pemirsa The Same Ministry, apalagi dampak rohani yang lain. Kalau sebelumnya orang-orang lain itu takut-takut mengatakan firman Allah, tapi karena dipenjarakannya Paulus, malah ini kebanyakan saudara-saudara menjadi apa? Menjadi bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah. Ayat 15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ya, ini kita sudah diamarkan, sudah diingatkan ya bahwa kalaupun sekarang misalnya ada yang mengabarkan Injil akhirnya menimbulkan perselisihan dan dengki, ternyata itu memang sudah ada dari dulu. Tapi dia bilang ada juga yang memberitakan dengan maksud baik. Kemudian ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ya, jadi jemaat Filipi ini Paulus melihat memang mereka memberitakan Kristus itu karena kasihnya. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ya, tapi ada yang lain dengan maksud memperjuangkan kepentingan sendiri. Tetapi dibilang tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Nah, jadi luar biasanya ya, ini Paulus ini punya mindset yang sangat baik. Apa dikatakan? Ya, dikatakan Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal ini aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi, kalaupun ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud-maksud yang palsu, dengan kepentingan diri sendiri karena mereka mencari kepentingan, tapi Paulus bilang nggak apa-apa, itu baik juga. Karena apa? Karena tetap Kristus diberitakan. Jadi luar biasa sekali ya bagaimana Paulus melihat ya bahwa dalam situasi sesulit apapun, dalam situasi yang jelas-jelas buruk pun ya bahwa itu bisa membawa manfaat. Silakan kalaupun ada orang misalnya katakan apakah panelis saudara Fajar mau mengabar Injil dengan motif yang baik atau palsu. Saya mengabar Injil, kita sebagai panelis maupun sebagai host ya di dalam channel The Same Ministry misalnya, apakah dengan maksud untuk kepentingan diri atau tidak. Tapi Paulus bilang, silakan saja. Tapi ketika Injil diberitakan, itu tetap membawa manfaat yang baik. Ya, itu tetap membawa manfaat yang baik karena orang banyak juga akan mengerti dari maksud dari Injil yang diberitakan. Luar biasa ya. Jadi ini salah satu makna rohani yang memang tidak terbendung ya. Silakan mau ada orang-orang dengan maksud yang tidak jujur pun ya, tapi Tuhan akan gunakan itu menjadi apa? Menjadi cara bagaimana kasih Kristus itu tetap dikabarkan. Lalu apalagi yang luar biasanya, dampaknya apa? Pemenjaraan Paulus ini memberikan keberanian kepada orang-orang yang tadinya takut, yang tadinya mereka nggak berani membicarakan itu di situasi tertentu, tetapi orang-orang di Filipi sekarang menjadi berani. Oleh karena apa? Oleh karena pengalaman rohani yang dialami oleh Paulus ketika dia dipenjarakan. Karena orang melihat bahwa Paulus dipenjarakan bukan karena apa? Bukan karena kepentingan dirinya, bukan karena kesalahannya, tetapi karena apa? Karena Kristus. Inilah yang menginspirasi jemaat di Filipi, justru jemaat Filipi semakin apa? Semakin dikuatkan kembali. Demikian pemirsa di Same Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Setelah membahas jemaat Filipi, tentunya kita juga akan membahas mengenai Kolose. Dan di topik kali ini yaitu buah Injil, Paulus memiliki hubungan yang berbeda dengan Kolose, sehingga dia senantiasa untuk selalu berdoa dan juga surat menyurat. Apa yang bisa kita ketahui dari hasil atau buah Injil tersebut, Pak Fajar? Iya, sangat penting sekali ya, Beatrice ya. Bagaimana kita bisa mengetahui akan buah dari penginjilan yang dilakukan
oleh Paulus meskipun dia berada di balik penjara, namun beberapa rekan sekerja termasuk Epafras ya. Epafras itu dia adalah penduduk Kolose dan dia juga meneruskan pekabaran Injil ke daerahnya dia. Ada satu ya buah-buah dari penginjilan ini ya. Ada satu jemaat yang berdiri, kemudian pekabaran Injil ini meluas sampai ke beberapa wilayah. Dan memang sih kalau kita lihat bahwa perlakuan Paulus kepada Kolose itu berbeda dengan di Filipi ya. Mungkin Filipi, Paulus pernah berkunjung secara fisik, namun di Kolose, Alkitab memang sama sekali tidak menyebutkan dia pernah berada di Kolose. Tetapi sekali lagi, ketika laporan-laporan dari Epafras mengenai perkembangan iman orang-orang di Kolose itu terdengar di telinga Rasul Paulus, Paulus menyatakan bahwa ada satu sukacita yang sangat besar ya, sangat besar bagaimana buah dari penginjilan yang dia lakukan di balik penjara, meskipun dia harus dibelenggu, ya dia terbatas ya pergerakannya, tetapi dia bersyukur kepada Tuhan bahwa pekabaran Injil ini sampai begitu luas ya. Dan dalam suratnya dia mengatakan bahwa pemberian Tuhan ada tiga unsur, yaitu tentang iman, pengharapan, dan kasih ini biarlah menjadi satu pegangan bagi orang-orang Kolose, Beatrice. Jadi iman, pengharapan, dan kasih. Iman mereka kepada Kristus, kemudian pengharapan mereka akan kehidupan kekal, serta kasih di antara sesama manusia, bagaimana mereka saling mengasihi satu sama lain. Inilah yang membuat pertumbuhan jemaat ya, pertumbuhan jemaat di Kolose ini semakin semakin besar. Nah, ketika kita melihat akan kasih Kristus, hal ini menuntun iman orang-orang Kolose hanya tetap mengandalkan kepada Kristus Yesus ya. Dan ada beberapa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Ketika Injil itu diberikan, ada satu kuasa Allah yang dinyatakan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hati setiap para pendengar, Beatrice. Sehingga mereka memberikan tanggapan Injil itu sendiri menghasilkan buah-buah karena merupakan firman kehidupan itu sendiri. Jadi firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kemudian Epafras, kemudian kepada jemaat yang ada di Kolose itu menghasilkan buah-buah kehidupan mereka ya. Mereka tinggal hidup di dalam Kristus Yesus ya. Dan inilah yang bisa memberikan satu dorongan bagi pekabaran Injil ini khususnya di Kolose ya. Dan hal ini menakjubkan adalah firman itu menyebar ke seluruh dunia dalam tempo yang sangat singkat. Bayangkan ya, kurang lebih setelah mungkin sekitar 30 tahun setelah kematian Yesus ya, kabaran Injil itu semakin luas sekali. Dan ada satu sistem jalan Romawi ya, yang pada waktu itu yang bisa menghubungkan dari Timur Tengah ke Asia Kecil, kemudian ke Eropa, itu memungkinkan komunikasi yang sangat begitu cepat. Sehingga tidak heran surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi, di Kolose itu semakin semakin cepat ya. Dan surat-surat itu dibacakan di jemaat sehingga hati semua jemaat-jemaat itu semakin dikuatkan ya meskipun Rasul Paulus berada di balik penjara. Demikian, Beatrice dan pemirsa di sini. Baik, Pak Fajar. Dan pada pelajaran berikutnya yaitu mengenai kuasa doa. Bagaimana kuasa doa begitu besar sehingga bisa menggerakkan dua jemaat yaitu Filipi dan juga Kolose. Kita akan dengarkan penjelasannya dari Pak Fajar. Iya, Beatrice, apa sih kuasa doa yang diterima oleh jemaat ya? Dan dampaknya apa ya? Jadi kuasa doa ini doa yang dilayangkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang dilayani oleh dia ya. Mari kita coba baca sebagian ya di dalam Kolose 1 ayat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ini Rasul Paulus ya, berdoa untuk kamu itu kepada orang Kolose. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui akan kehendak Tuhan
dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat yang ke-12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk menjadi bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Inilah beberapa unsur-unsur yang di dalam doa daripada Rasul Paulus tadi itu ya. Jadi ada 4 unsur yang paling utama ya. Yang paling utama. Yang pertama, Beatrice. Yang pertama itu adalah sumber hikmat yang tentunya yang paling utama adalah firman Tuhan. Ya, seperti halnya di dalam Mazmur, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalanku. Satu-satunya sumber hikmat, ya, itu adalah firman Tuhan yang mendorong kita. Dan ini disampaikan melalui doa Rasul Paulus. Kemudian unsur yang kedua yaitu tentang roh nubuat. Bagaimana Alkitab mendorong kita untuk selalu percaya kepada Tuhan dan Allah kita. Dan tentunya bila mana kita percaya kepada firman-Nya dan roh nubuat, kita akan tetap teguh. Percaya juga kepada nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Jadi karunia roh nubuat ini menjadi satu unsur yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kehendak dan pimpinan Allah. Itu perlu juga kita ketahui melalui keadaan pemeliharaan Tuhan dengan memohon kepadanya untuk membuka atau menutup pintu penginjilan. Jadi kehendak kita serahkan kepada Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, artinya bahwa kita betul-betul mengandalkan kuasa daripada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Pekabaran Injil ini mesti harus disampaikan kepada setiap manusia, kepada semua orang, sampai ujung bumi. Tapi lagi-lagi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, bukan kehendak kita. Kadang-kadang kita selalu mengandalkan egois kita sendiri, ya, mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kadang-kadang kita tidak menyerahkan itu kepada Tuhan. Namun melalui kuasa doa, unsur yang ketiga itu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, itu biarlah mendidik dan mengajar serta mendorong kita untuk selalu menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Yang keempat unsur yang keempat adalah Roh Kudus yang memberikan bimbingan kepada kita pada saat kita belajar mengenal suaranya. Roh Kudus inilah yang akan membisikkan kita, Beatrice ya, membisikkan kita agar kita selalu peka terhadap bisikan-bisikan Roh Kudus, supaya kita akan semakin bersemangat untuk memberikan pelayanan kepada sesama manusia, dan khususnya di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi Paulus itu berdoa agar jemaat Kolose dapat hidup layak di hadapan Tuhan, ya. Hidup layak di hadapan Tuhan. Dan tentu saja tidak ada seorang pun yang pada hakikatnya layak, yang bisa memberikan kelayakan hanya kepada Kristus. Jadi Tuhan, kita tidak mampu, tidak layak untuk menerima ini semua. Namun biarlah kehendak Tuhan yang jadi, ya, supaya kita bisa dilayakkan, kita semakin bersemangat untuk menyampaikan pekabaran Injil ini. Dan Roh Kudus yang membimbing kita untuk selalu mendengar akan suara daripada Kristus Yesus. Paulus berdoa agar berkenan sepenuhnya kepada Tuhan, serta dapat berbuah, bertumbuh, dan pada akhirnya kita bisa mengucap syukur oleh karena berkat dan pimpinan Tuhan. Jadi sangat penting bagi kita, ya, berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan atas, ya, penyertaan, bimbingan Dia. Tentunya hanya satu-satunya doa yang akan memberikan kita semangat, ya, akan mengubah iman kita semakin bertumbuh dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan oleh Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, sesungguhnya kisah hidup Paulus haruslah menjadi inspirasi bagi kita. Ya, bagaimana dia menjadi orang yang sangat militan mengabarkan Injil, karena dia merasakan pengalaman yang luar biasa hidup bersama dengan Kristus.
dan dia banyak memberikan kesaksian-kesaksian yang positif mengenai orang lain, terutama jemaat Filipi, dan dia selalu bersyukur untuk hal-hal apa, untuk hal-hal yang baik yang Tuhan berikan. Ya, bisa saja ini mungkin tidak begitu signifikan bagi hidup kita, namun kalau kita resapi kehidupan Paulus, bagaimana Paulus yang punya kehidupan yang hebat, yang mungkin secara duniawi dia harusnya punya masa depan yang sangat cerah. Dalam usia muda dia sudah menjadi anggota Sanhedrin, tapi akhirnya apa? Dia ditangkap oleh Allah, dia digunakan menjadi juru kabarnya, melewati penjara demi penjara, dan benar-benar sangat kontradiktif, sangat tidak di dalam pemikiran dia bahwa dia punya masa depan seperti itu. Sama seperti kita tidak bisa menentukan masa depan. Masa depan kita sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Kita tidak punya hikmat untuk itu. Tapi Tuhan memperdulikan masa depan kita yang baik, yaitu sama seperti Paulus ya, ketika dia mengalami satu pengalaman rohani bahwa entah hidup entah mati, dia katakan bahwa bagi dia yang penting adalah apa? Hidup dia ada di dalam Kristus. Sama seperti Abraham dulu, dia tidak tahu mau pergi kemana ya, tapi dia hanya taat ya, ditunjuk Tuhan pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu, dia hanya taat saja kepada Tuhan, dia pergi. Nah, hal yang sama juga Paulus tunjukkan, dia pikir dia akan punya masa depan yang luar biasa, tapi dia tidak tahu. Akhirnya Tuhan tangkap dia, dan dia hanya taat bahwa Tuhan katakan kau harus menjadi juru kabar Allah, dan dia pergi jadi juru kabar Allah. Entah itu senang hidupnya, entah itu menderita, dan dia sanggup mengatakan bersukacitalah senantiasa padahal dia di dalam penuh. Dan biarlah ini menjadi perenungan juga bagi kita, bahwa dalam hal apapun kita bisa tetap bersyukur, tetap berdoa untuk apa? Untuk menyampaikan rasa terima kasih kita oleh karena apa? Oleh karena Tuhan memberikan kasih karunia. Itulah pemberian terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah ini menjadi inspirasi di dalam perjalanan kita. Tuhan. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kami berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru seperti Rasul Paulus untuk selalu berserah dengan bersyukur dan juga berdoa. Kita akan tutup, saya akan pimpin dalam doa. Bapak kami yang pengasih, terima kasih Bapak atas firman yang baru saja kami pelajari. Terima kasih atas pelajaran yang indah. Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu belajar, berserah, bergantung kepadamu, dan juga selalu percaya akan setiap pimpinan-Mu dalam kehidupan kami di situasi apapun. Ajar kami Bapa untuk selalu menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan berjalan bersama-Mu. Kuatkan kami atas segala pencobaan dalam hidup kami tetap berpegang teguh akan firman-Mu, dan kami bisa juga menjadi seperti Rasul Paulus, menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kami, di gereja, di sekolah, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, kami juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry untuk tidak lupa suka dengan video kami, langganan di channel The Safe Ministry, dan juga tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Shalom. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru.